Hai anak-anak semua, kita berjumpa kembali ya bersama dengan Bu Maria pada hari ini. Untuk siswa kelas 2, kita sudah sampai pada pelajaran 15. Beriman berarti berbuat demi Allah. Sudah siap anak-anak belajar? Mari kita siapkan diri kita dengan baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini siswa dapat 1. Menyadari makna beriman untuk melaksanakan kehendak Allah. Dan yang kedua, memahami makna pengorbanan dengan belajar dari kisah Santo Tarsius. Mari anak-anakku semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ambil sikap doa yang baik ya anak-anak. Tangan dilipat, mata dipejamkan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah memberikan kepada kami Yesus Kristus yang telah rela wafat untuk menebus dosa kami. Bantulah kami agar dapat meneladan pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari, di rumah dan di sekolah. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, apa yang mulia dari gambar ini? Ada sekelompok anak-anak mengunjungi ibu guru yang sakit. Sungguh mulia bukan perbuatan mereka itu?
Kemudian seorang anak kecil membantu seorang nenek menyeberangi jalan. Dan ada seorang anak membuat tanda salib sebelum berdoa. Anak-anak, demi siapa kita melakukan perbuatan yang baik itu? Pasti semuanya demi memuliakan Allah Tuhan kita. Berbuat kasih pada sesama yang menderita itu sama halnya berbuat kasih kepada Allah. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 40, Tuhan bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi anak-anak, bila kita berbuat baik kepada teman, kepada siapa saja, itu sebenarnya kita tujukan kepada Tuhan sendiri. Tanda salib, tanda iman kita. Coba anak-anak diamati kalau kita melihat sebuah salib. Garis yang mendatar itu mengingatkan kita pada hukum kasih untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sedangkan garis yang ke atas pada salib mengingatkan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Jadi, dengan melihat salib, kita mengingat hukum kasih Tuhan. Orang Katolik mengawali doa dengan membuat tanda salib. Tanda salib itu sebenarnya doa. Kita mohon berkat Allah untuk memimpin, menyertai segala usaha kita. Nah, amati ya anak-anak beberapa gambar berikut ini. Anak-anak, Bapak Paus, atlet yang berdoa membuat tanda salib terlebih dahulu. Tanda salib, tanda kemenangan Kristus saat disalib. Tanda iman kita. Kematian Yesus disalib memberi kemenangan kepada kita, yaitu dosa kita sudah ditebus. Salib dipasang di tiap-tiap ruang keluarga agar keluarga merasakan cinta Tuhan yang besar. Demikian juga di sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Mari kita belajar dari cinta Tuhan yang besar bagi kita. Semoga kita juga rela berkorban demi iman dan kemuliaan Allah. Selamat menyaksikan. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus.
Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka,
memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Yesus dijatuhi hukuman salib pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Kita diminta untuk rela berkorban bagi orang lain, seperti Santo Tarsisius yang juga rela berkorban untuk mengantar hosti kudus bagi orang-orang yang dipenjara. Mari kita saksikan kisahnya melalui video berikut ini. Santo Tarsisius adalah seorang martir awal gereja Kristen yang hidup pada abad ketiga. Sedikit yang diketahui tentang dirinya berasal dari prasasti metrikal oleh Paus Damasus pertama. Prasasti tersebut berbunyi sebagai berikut. Ketika sebuah kelompok jahat fanatik melempari diri Tarsisius yang membawa Ekaristi, ingin sakramen itu tak dicemarkan, anak laki-laki itu lebih suka memberikan nyawanya daripada memberikan tubuh Kristus kepada para anjing liar. Maka daripada prasasti tersebut, dapat disimpulkan bahwa Santo Tarsisius memilih mati di tangan massa daripada memberikan kepada mereka sakramen Maha Kudus yang dibawanya. Sebagaimana Paus Damasus pertama membandingkan dia dengan Santo Stefanus yang dilempari batu sampai meninggal, hal ini mungkin menjadi cara Tarsisius menemukan ajalnya. Anak-anak yang terkasih, sebagai peneguhan kita pada pelajaran hari ini, bahwa Yesus Kristus rela mati demi menebus dosa kita. Sudahkah kita menyampaikan terima kasih atas kasih Tuhan ini? Mari kita meneladani pengorbanan Tuhan Yesus dan Santo Tarsisius untuk terus memuliakan Tuhan. Dan sebagai aksi kita bersama, yang pertama, semoga kita tidak malu membuat tanda salib saat di tempat umum. Kedua, membuat tanda salib sebelum dan sesudah berdoa. Dan yang terakhir, giat berbuat baik pada siapa saja. Mari anak-anak kita akhiri pelajaran hari ini. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus Putramu ke dunia untuk menebus dosa manusia. Bantulah kami agar selalu mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.